Ini membangun masjid, uangnya uang dari Pemprov, dikorupsi pula. Ini kan mohon maaf ini, kejahatan yang paling sempurna. Ya ini kejahatan yang mengatasnamakan agama. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam opini ini jujur saya agak sedih gitu ya. Di Indonesia ini, negeri yang kita cintai, para pejabatnya kita berikan banyak kemudahan dan kemewahan serta fasilitas, tapi ternyata tidak juga membuat mereka puas. Korupsi masih merajalela. Nah, yang terbaru ini yang membuat saya nyesek adalah korupsi yang dilakukan oleh Alek Nurdin. Alek Nurdin, Anda mungkin tahu, beliau pernah menjadi Bupati Musi Banyuasin, juga pernah menjadi Gubernur Sumatera Selatan 2 periode, dan sekarang beliau menjabat menjadi anggota DPR RI, wakil rakyat. Politisi Partai Golkar ini tersandung banyak masalah. Beberapa hari yang lalu dia ditetapkan sebagai tersangka atas pembelian gas oleh BUMD. Ini belum kelar, ternyata ada masalah lagi yang lebih menyisakan, korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang. Masjid, rumah Allah, dikorupsi coba. Ini masjid yang diproyeksikan menjadi masjid yang terbesar di Asia katanya. Kompleknya 20 hektar dan dana hibah dari Provinsi Sumatera Selatan. Kalau nggak salah dana awal pembangunan masjid ini 130 miliar. Ini saya yakin tidak cukup untuk membangun komplek masjid yang katanya diproyeksikan menjadi masjid terbesar di Asia. Nah, dari uang yang 130 miliar ini, tega-teganya Alek Nurdin sebagai gubernur waktu itu masih ngembat, maling, menerima uang 2,4 miliar. Coba. Beliau orang Islam. Tega-teganya mengemplang uang pembangunan masjid. Kurang apa lagi Alek Nurdin ini? Pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur 2 kali, sekarang anggota DPR. Ini kan orang tamak. Kemuliaan yang diberikan Tuhan ternyata tidak membuat mereka puas. Masih juga korupsi, rakus luar biasa. Meskipun ini masih dugaan atau masih tersangka, saya punya keyakinan kuat Kejaksaan Agung tidak main-main. Pasti ada bukti-bukti yang sangat cukup yang dianggap Alek Nurdin mempunyai keterikatan untuk melakukan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang. Ada aja ya. Beberapa waktu lalu ada korupsi pengadaan kitab suci Al-Quran Kementerian Agama. Ada lagi korupsi dana haji. Sekarang ada korupsi pembangunan masjid. Sahabat Indonesia,
Saya yakin ini membuat Anda nyesek seperti saya. Ketamakan seseorang akhirnya melupakan bahwa seharusnya dia meninggalkan jejak kebaikan untuk mewakafkan pembangunan masjid untuk rakyat Sumatera Selatan. Bukan diproyekkan kemudian dia menerima suap sebesar 2,4 miliar. Saya berharap kejaksaan dan nanti majelis hakim memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang ini. Jangan seperti dulu ada korupsi pengadaan Al-Quran hanya divonis 4 tahun penjara. Ini nyolong ayam aja segitu juga. Ini korupsi pembangunan masjid. Bagi saya ini adalah penistaan agama yang sesungguhnya. Pembangunan masjid itu begitu sakral. Masjid itu adalah rumah Allah, rumah Tuhan. Tega-teganya disikat uangnya. Ada beberapa orang justru membangun masjid. Saya ingat itu. Ada Ibu Hajah Dian di Depok mewakafkan uangnya untuk membangun masjid kubah emas di Depok, dan sekarang menjadi tujuan atau destinasi wisata religi. Nah, luar biasa. Ada lagi pejabat Kepala KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko membangun masjid di daerah Jombang, kemudian diserahkan kepada Pemda. Nah, ini baru orang Muslim yang baik. Ini membangun masjid, uangnya uang dari Pemprov, dikorupsi pula. Ini kan, mohon maaf, ini kejahatan yang paling sempurna. Ya ini kejahatan yang mengatasnamakan agama. Sama kecaman saya pada orang-orang yang mengkorupsi dana pengadaan Al-Quran atau dana haji. Sama. Mereka orang-orang biadab. Agama yang memberikan tuntunan hidup bagi mereka, bagi kita semua, masih dikadali juga. Seharusnya Alek Nurdin dan keluarganya lah, itu adalah kaya raya, hidup dari pejabat negara. Harusnya mewakafkan uangnya, hartanya untuk pembangunan masjid. Seharusnya pakai dana pribadi, bukan malah mengkorupsi. Sahabat Indonesia, ini refleksi pribadi saya terhadap ironi yang terjadi di negeri ini. Saya mohon kepada para pejabat negara, kalian ini sudah diberikan amanah oleh rakyat. Ini baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Diberikan fasilitas yang berlebihan. Katakanlah gajinya tidak terlalu besar gitu, seperti di Singapura, tapi fasilitas yang mengikuti jabatan itu luar biasa besar. Apakah hal ini tidak membuat kalian bersyukur mengabdi pada negeri ini? Masih tega-teganya melakukan korupsi uang rakyat. Memalukan. Apa yang ingin kalian wariskan untuk anak cucu kalian nanti? Rekam jejak hitam itu masih akan terpatri sepanjang hayat. Apa bangganya Anda pernah menjadi gubernur, menteri, bupati, anggota DPR, jenderal, polisi lah, tapi ada jejak korupsi dalam catatan kriminal kehidupan pribadi. Memalukan, bukan? Ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, manusia mati harusnya meninggalkan monumen kebaikan, bukan monumen kejahatan dengan melakukan korupsi, apalagi korupsi rumah ibadah. Ini benar-benar kejahatan yang paling sempurna menurut saya.
Saya hanya mengingatkan sekali lagi, tolong ingat Tuhan, ingat anak cucu, jangan sampai kita meninggalkan jejak keburukan dan kejahatan untuk generasi yang selanjutnya. Ini saran pribadi saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ditetapkannya Alex Nurdin, mantan gubernur Sumatera Selatan dan sekarang menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar, menjadi tersangka korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat Alex Nurdin dan para pejabat yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Terima kasih. Sekali lagi, saya mohon kepada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Skamp.